Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan tinggi. Tuhan menatapkan langkahku. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kita. Sampai di pagi hari ini kita boleh berjumpa dengan media virtual untuk melaksanakan ibadah Senin sebagai bentuk wujud dari iman kita sebagai sebuah universitas Kristen. Di tengah-tengah persekutuan kita di pagi hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus, Tritunggal Allah, kami mengucap syukur sebagai Sivitas Akademika UKSW untuk penjagaan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai di pagi hari ini. Di tengah-tengah persekutuan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, agar firman itu tumbuh berbuah, dan berbuah pun lebat, sehingga kehidupan kami terus menjadi kesaksian-kesaksian tentang firman Tuhan yang kami baca dan kami hidupi dalam langkah-langkah kehidupan dan pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bilangan 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah
kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia bagi kita yang mendengar dan mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan, jika hari ini kita bisa melihat foto di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa foto bersejarah lainnya pada hari itu, maka sudah sepatutnya bangsa Indonesia berterima kasih kepada dua orang pemuda asal Minahasa, Sulawesi Utara, Alex dan Frans Mendur. Dari berbagai sumber bacaan dikisahkan bahwa pada 16 Agustus 1945 malam, Frans Mendur yang pada saat itu merupakan wartawan harian Asia Raya mendapatkan kabar bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Kedua kakak beradik itu bergegas ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan membawa kamera masing-masing. Mereka mengendap-endap, lalu kemudian keduanya berhasil merapat di lokasi tepat pukul 5 pagi. Rupanya hanya mereka berdua, fotografer yang hadir di hari paling penting dan bersejarah bagi bangsa kita itu. Alex dan Frans berhasil mengabadikan beberapa foto detik-detik proklamasi Indonesia. Namun usai upacara, mereka berdua disergap oleh tentara Jepang. Alex ditangkap, kameranya disita, hasil fotonya dibakar. Sementara Frans berhasil berkilah. Ia mengaku negatif film telah dirampas oleh barisan pelopor, padahal telah ia kubur di dalam tanah. Tentara Jepang pun berhasil dikelabui. Setelah dirasa aman, keduanya lalu menggali tanah tempat negatif film itu disimpan. Lalu kemudian tak menunggu lama, mereka berdua mencetak film itu menjadi sebuah foto. Butuh keberanian dan mental yang baja. Mereka berdua harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon dan melompati pagar, hingga akhirnya menemukan lab foto di mana mereka bisa mencetak foto-foto tersebut. Sebab jika tertangkap oleh tentara Jepang, bukan tak mungkin Mendur bersaudara bisa dihukum mati. Tanpa foto karya Frans Mendur, maka proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam Tuhan, secara kronologis kitab Bilangan ini merupakan sambungan sejarah yang berisi catatan-catatan perjalanan bangsa Israel secara historis maupun secara iman yang dicatat di kitab-kitab sebelumnya, Kejadian, Keluaran, Imamat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masa penulisan kitab Bilangan antara tahun 1450 dan 1400 sebelum Masehi. Penulis kitab ini menuturkan cerita tentang perjalanan umat Israel dari Gunung Sinai ke dataran Moab di perbatasan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kitab Bilangan ini berasal dari bahasa Yunani arithmoi dan dalam bahasa Latin numeri. Dalam bahasa Ibrani Bamidbar. Nama kitab ini diambil dari kata-kata pertama yang berarti di padang gurun. Secara spesifik, bacaan kita di pagi hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan di pasal sebelumnya, pasal 13, yang kalau kita membacanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kedua Belas Pengintai, di mana dikisahkan tiap suku Israel mengirimkan satu orang pemimpin terbaik. Mereka kemudian dikirimkan atas perintah Musa
untuk melihat apakah tanah perjanjian, tanah Kanaan itu baik atau tidak, subur atau tandus, apakah penduduknya banyak atau sedikit, apakah mereka galak atau ramah, dan apakah mereka hidup seperti pengembara di dalam perkemahan, ataukah mereka sudah mapan dengan benteng-benteng yang kokoh. Sesudah mengadakan penelitian selama 40 hari dari tanah Negeb hingga perbatasan di Hamat, para pengintai yang berjumlah 12 orang itu kembali menjumpai Musa, Harun, dan seluruh umat Israel. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, semua pengintai menyampaikan hasil pengamatan yang sama kepada Musa, Harun, dan seluruh umat Israel tentang satu hal, bahwa negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun ada perbedaan pendapat antara 10 orang pengintai dengan 2 orang pengintai lainnya, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang kemudian menjadi akar persungutan bangsa Israel versus iman yang menyelamatkan mereka. Pada ayat 1-4 dari bacaan kita di pagi hari ini, kita melihat bahwa bangsa Israel jatuh ke dalam ketakutan dan dalam sebuah keputusasaan. Mereka dikatakan menangis, bersungut-sungut, bahkan berpikir untuk mengganti pemimpin dan kembali saja ke Mesir, tempat di mana mereka diperbudak. Dan disitulah tempat di mana Tuhan juga menyelamatkan mereka, membebaskan dari perbudakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu terjadi akibat penjelasan 10 pengintai yang begitu terkesan, begitu terkesima dengan benteng-benteng, dengan kota-kota berkubu, bahkan bentuk fisik manusia yang mereka amati, yang mereka observasi. Yang dalam pasal 13 ayat 33, kalau kita mencermati di bacaan pasal sebelumnya, di situ dikatakan bahwa orang-orang raksasa, sedangkan para pengintai itu melihat diri mereka itu seperti bilalang yang sangat kecil di hadapan musuh-musuh mereka. Mungkin jika Sivitas Akademika UKSW pernah menonton film Jack the Giant Slayer, kita bisa membayangkan kondisi perjumpaan antara manusia dengan makhluk-makhluk raksasa semacam itu. Melihat Musa dan Harun selaku pemimpin umat Israel sampai bersujud di depan jemaah Israel pada ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dari bacaan kita di pagi hari ini. Yosua dan Kaleb kemudian tampil dengan iman yang teguh di hadapan jemaah Israel, mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik bagi saya adalah muncul sebuah syarat yang kalau kita baca pada ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini adalah sebuah pernyataan iman dari Yosua dan Kaleb, 2 orang anak muda di hadapan Tuhan yang mereka imani telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan Tuhan yang sama yang mereka imani juga akan menuntun mereka dan seluruh umat Israel memasuki tanah perjanjian. Berapa banyak dari kita yang ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan lalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan atas berbagai-bagai permasalahan dan gumulan kehidupan kita. Berapa banyak anak muda, termasuk para mahasiswa, atau bahkan pesohor-pesohor di negeri ini dan di negara-negara lain, yang karena tenggelam dalam berbagai-bagai tantangan kehidupan, dalam liku-liku permasalahan, diputusin pacar, IPK tidak naik-naik, tugas akhir tidak rampung-rampung,
lalu kemudian memilih jalan pintas, mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, bahkan yang paling tragis, mengakhiri nyawanya dengan jalan membunuh diri. Sungguh ini sebuah kenyataan yang pahit, bahwa ketika seseorang hilang harapan, hilang iman, dia bisa kehilangan jati diri, bahkan kehilangan nyawanya. Pertanyaan yang muncul bagi kita semua, apakah kemudian mempertahankan iman itu mudah? Jawabnya tidak. Kenapa? Kalau kita mencermati bacaan kita di hari ini, ayat 10 menjelaskan bahwa kemudian Yosua dan Kaleb terancam nyawanya. Mereka terancam akan dilontari batu oleh segenap umat Israel. Kita bisa membayangkan dua orang berdiri di tengah kumpulan ribuan orang yang mengelilingi dan siap melempari dengan batu. Sungguh sebuah suasana yang begitu menegangkan, menyeramkan, menakutkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Di tengah-tengah situasi itulah Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan tampak sehingga Yosua dan Kaleb terselamatkan. Civitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pukulan yang begitu hebat akibat pandemi COVID-19. Beberapa negara telah memasuki fase yang oleh para ahli disebut gelombang kedua. Sementara Indonesia sendiri sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda kapan grafiknya mencapai puncak, lalu kapan dia akan melandai, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Di satu sisi, ancaman resesi ekonomi dan bencana sosial yang berkepanjangan menjadi isu yang kalau dalam bahasa anak-anak sekarang mengatakan ngeri-ngeri sedap untuk dibahas. Namun, apakah kita akan kehilangan pengharapan di tengah ketidakpastian situasi ini? Tentu saja tidak. Di tengah situasi semacam ini, kita harus saling mendukung, saling menopang, dan mendoakan para pemimpin bangsa kita agar tetap tegar dan mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat sasaran, baik untuk percepatan pemulihan ekonomi, produksi vaksin melalui riset dan uji secara masif, pengetatan aturan-aturan supaya kebijakan new normal bisa berjalan dengan baik, dan berbagai upaya lainnya lintas sektoral sehingga roda kehidupan kita terus berjalan. Sebagai institusi pendidikan, UKSW terus-menerus berbenah dan berupaya dengan baik agar pelayanan kita demi kemajuan bangsa ini terus berlangsung. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita melaksanakan peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus dan pelaksanaan orientasi mahasiswa baru 2020 tahap 1 tanggal 18 sampai 24 Agustus secara daring. Ini adalah sebuah komitmen iman UKSW bahwa di tengah situasi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung, kita masih bisa terus melakukan pelayanan-pelayanan kita. Meskipun kita sadar bahwa di sana sini tentunya ada kendala dan kekurangan. Bagi para dosen dan pegawai di lingkungan UKSW, marilah kita tetap mengobarkan semangat pelayanan kita dalam mendidik dan melayani para mahasiswa kita dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran atau media-media layanan berbasis platform digital. Bagi para mahasiswa, tetaplah bersemangat untuk menggali ilmu pengetahuan dalam prinsip-prinsip kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, yang dalam istilah Satya Wacana kita mengenal Magistorum et Scholarium. Kita bisa memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi pembelajaran sehingga ruang-ruang belajar kita tidak menjadi terbatas di dalam ruang-ruang kelas. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan mahasiswa. Tapi percayalah bahwa dengan semangat yang sama ketika Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa jangan takut dan dalam penyertaan Tuhan,
maka proses-proses pendidikan dan pelayanan di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana akan terus berlangsung demi kemuliaan nama Tuhan. Civitas Akademika yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca kelanjutan dari bacaan pagi ini, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang Israel kemudian mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Selain itu, seluruh generasi orang-orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang anak Tuhan ini, yang kemudian diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. 2 anak Tuhan, Alex dan Franz Mendur, atas jasa keberanian dan nasionalismenya, mendapatkan bintang jasa utama pada 9 November 2009 untuk peran jurnalistik foto mereka pada awal Republik. Lalu bintang Mahaputra Nararya pada 12 November 2010. Bahkan sebuah monumen untuk menghormati mereka dibangun di kampung halaman mereka di Kawangkoan, Sulawesi Utara, didedikasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Yosua dan Kaleb dalam sejarah bangsa Israel, Franz dan Alex dalam sejarah bangsa Indonesia, adalah teladan bagi generasi muda bangsa untuk hidup dalam iman dan memperjuangkan iman itu tanpa rasa takut, sehingga kemudian bisa menjadi generasi yang diberkati dan menjadi teladan untuk generasi-generasi berikutnya. Saya menutup renungan pagi ini dengan mengutip kalimat dari Rektor pertama UKSW, Bapak Noto Hamijoyo, dalam kebaktian pembukaan PT PGKI 17 Oktober 1956. Apakah artinya menyegani Tuhan? Artinya bahwa kita harus percaya bahwa Allah adalah Al-Halik yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh karena Allah itu Al-Halik, Ia juga satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan menjaga dan memberkati kita semua. Amin. Civitas Akademika yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini, izinkanlah kami membawa doa-doa dan permohonan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan jaga lindungi seluruh bangsa ini. Tuhan anugerahi para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok sekalipun, dengan hikmat, agar mereka boleh memimpin bangsa kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami bergumul terutama dalam proses-proses ketika bangsa kami harus menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak upaya yang diusahakan oleh pemerintah, namun juga banyak tantangan yang dihadapi. Kami minta Tuhan memberkati kami semua, agar seluruh bangsa ini saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kami semua sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai warga dunia mampu melewati tantangan pandemi COVID-19 ini, sehingga pada waktunya Tuhan membebaskan kami, Tuhan memerdekakan kami semua dari belenggu COVID-19 ini. Kami berdoa bagi Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana. Tuhan berkati para pembina, para pengawas, para pengurus harian, agar dengan hikmat daripada Tuhan boleh mengarahkan yayasan ini menjadi yayasan yang terus diberkati Tuhan. Secara khusus untuk Universitas Kristen Satya Wacana, kami mendoakan Pak Rektor, para pembantu rektor, para dekan, kaprodi, para pimpinan unit,
agar dalam kuasa dan penyertaan Tuhan bersinergi satu dengan yang lain, membawa kampus ini, membawa lembaga pendidikan ini menjadi lembaga yang diberkati Tuhan, menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami minta Tuhan memberkati kami semua, para dosen, para pegawai, agar kami tetap bersemangat melakukan tugas-tugas pelayanan kami, mendidik anak-anak didik kami, melayani para mahasiswa kami, sehingga lewat setiap pelayanan dan didikan kami, generasi-generasi muda bangsa yang diberkati untuk menjadi berkat bangsa ini terus-menerus dibentuk. Bagi saudara-saudara kami, adik-adik mahasiswa, Tuhan, kami tahu bahwa situasi hari ini juga sulit. Tuhan berkati mereka dengan semangat yang menyala-nyala. Biarlah kuasa-Mu selalu menyertai, memberkati mereka dengan roh pengetahuan, hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Agar mereka tetap semangat belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan diri dengan segala media-media pembelajaran yang tersedia di masa pandemi seperti ini. Agar ilmu terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk adik-adik kami mahasiswa baru angkatan 2020 yang Tuhan kirimkan dari berbagai tempat menjadi bagian dari universitas ini. Mereka sudah boleh menyelesaikan orientasi mahasiswa baru tahap 1. Tuhan memberkati mereka dalam segala persiapan mereka untuk memulai proses-proses pembelajaran di perguruan tinggi ini. Sebagaimana Tuhan menjaga mereka ketika mereka memulai pendidikan di UKSW, Tuhan juga akan menyertai mereka sampai pada waktunya mereka menyelesaikan studi dari lembaga ini. Kami juga terus mendoakan proses-proses penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung, baik untuk semester ganjil maupun semester genap di tahun ajaran 2020-2021 ini. Tuhan memberkati agar berkat lewat kehadiran mahasiswa-mahasiswa baru ini terus berdatangan, terus menjadi bagian dari pembentukan minoritas yang berdaya cipta sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini. Kami mau mendoakan ya Tuhan, seluruh tanggung jawab pelayanan kami di lembaga ini, Tuhan memberkati agar UKSW terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.